Nah, sekarang kita ingin ke Mas Hantayuda. Mas Hantayuda, apakah karena ini terjadi karena ada efek dari Jokowi tadi atau bagaimana? Ya, begini, faktor kenaikan elektabilitas Gerindra itu urutannya begini. Ada faktor Jokowi itu merupakan faktor utama, salah satu faktor ya, bahkan faktor utama yang menyebabkan elektabilitas Prabowo Gibran naik. Nah, faktor kenaikan elektabilitas Prabowo itu berimbas pada kenaikan Gerindra sebagai kotel efek yang paling memiliki dampak paling besar limpahan elektoral, insentif elektoral dari kenaikan Prabowo. Dan itu terdeteksi dari survei kami di Politik Indonesia yang terbaru itu dari 4 kantong Jokowi, kantong suara pendukung Jokowi itu bermigrasi atau terkonsolidasi dari 4 hal. Satu, basis yang kalau kita baca dari pemilih yang memiliki apresiasi positif kepada Jokowi, rating positif kepada Jokowi, yang kolamnya cukup besar sekitar 77%, ya kisaran berbagai lembaga survei itu di 70 sampai 80%, itu berkorelasi berbanding lurus dengan elektabilitas Prabowo. Ketika tingkat kepuasan kepada Jokowi naik, maka itu berbanding lurus dengan kenaikan Prabowo Gibran. Sebaliknya dengan Anies, dia berbanding terbalik. Nah, itu satu faktornya. Ada pergeseran yang sebelumnya tinggi ke Ganjar, kemudian cross jaraknya sekarang bahkan hampir 50% pemilih yang puas pada Jokowi itu bergeser ke Prabowo, ke Ganjar tinggal 30%. Itu pergeseran. Yang kedua, pemilih Jokowi 2019 itu memang masih tinggi Ganjar lebih sedikit dari Prabowo, tapi ada pergeseran yang juga signifikan. Pemilih Jokowi 2019 lebih banyak mendukung Prabowo sejak Prabowo menjadikan Gibran sebagai cawapresnya, Tisa. Yang ketiga, itu berimbas juga pada migrasi pemilih suku Jawa, etnis Jawa, yang biasanya Prabowo selalu kalah jauh dibandingkan Ganjar. Di survei-survei kami 2 tahun bahkan 1 tahun yang lalu itu sudah mulai cross tipis diungguli oleh Prabowo. Terakhir di wilayah-wilayah provinsi besar lumbung suara di Jawa Tengah misalnya masih tinggi Ganjar, tapi ada kenaikan di Prabowo, terutama bahkan di Jawa Timur itu sudah cross bisa dibandingkan, tidak hanya di poltreking sudah diungguli oleh Prabowo. Nah, inilah yang menyebabkan faktor Jokowi menyebabkan tingginya naiknya elektabilitas Prabowo. Lalu Kalau kenaikan bicara soal Prabowo Gerindranya ini gimana, Mas? Kita fokus dulu Gerindra. ke Partai Gerindranya. Nah, saya ingin menyampaikan itu. Maka dengan kenaikan Gerindra itu, Prabowo itu berimbas pada Gerindra. Di data kami, partai yang mendapatkan kotel efek ekor jas terbesar dari kenaikan Prabowo itu adalah Gerindra. 30%-nya. Kalau sekarang 45%, berarti sumbangsi pemilih Prabowo itu 15% di Gerindra itu berasal dari Prabowo. Artinya apa? Secara tidak langsung Jokowi memang tidak secara langsung memberikan dampak pada Gerindra, tapi memberikan dampak kepada Prabowo. Kenaikan Prabowo berdampak pada kenaikan pada Gerindra. Jadi Gerindra ini ceritanya mendapatkan efek ekor jas dari kenaikan capresnya bernama Prabowo. Itu satu. Yang kedua, Gibran itu tidak mewakili salah satu partai sehingga tidak berbagi dengan misalnya PAN, Demokrat atau Golkar, sehingga hak eksklusif dimiliki oleh Gerindra lebih besar dari konteks kotel efek ini. Ditambah tentu ada faktor mesin politik Gerindra juga. Jadi itu korelasinya. Nah, apakah ada potensi yang harus diwaspadai oleh PDIP? Mungkin saja Gerindra ini bisa menyalip PDIP, karena dari hasil survei Kompas Gerindra sudah menyalip PDIP. Bagaimana dengan poltreking? Apakah ada kecenderungan ataupun tren demikian? Ya, kalau di poltreking memang masih PD Perjuangan yang paling unggul, tetapi trennya Gerindra itu konsisten 1 tahun terakhir naik ya. Itu punya potensi akan cross dengan PD Perjuangan cukup besar seperti survei di Litbang Kompas. Yang kedua, di saat yang sama PD Perjuangan itu trennya tidak naik. Beberapa stagnan, tapi ada tren turun. Ini sepanjang misalnya elektabilitasnya nyambung dengan elektabilitas Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Jadi kalau tidak ada blunder politik misalnya ya, tidak ada blunder politik yang besar, trennya misalnya tetap, artinya tren kenaikan Prabowo Gibran, itu akan diikuti dengan kenaikan Gerindra. Artinya apa? Potensi Gerindra menjadi pemenang pemilu itu ada. Meskipun saya kira masih peluang yang sama dengan PD Perjuangan. Di saat yang sama, perolehan suara Ganjar, PD Perjuangan selain punya basis massa yang sudah cukup kuat ya, di angka sekarang mereka punya 19-20%. Tapi di saat yang sama, itu juga bergantung pada perolehan atau dinamika elektabilitas Ganjar Pranowo. Karena Tisa, dalam Pilpres Pileg secara serempak ini, ada kecenderungan perilaku pemilih itu lebih determinan, lebih menganggap capres lebih penting. Jadi ada kecenderungan dia memilih partai si capresnya, tergerek gitu, pengepul atau menggerek suaranya. Jadi saya kira yang harus diantisipasi oleh Mas Bimo dan PD Perjuangan ya dari sisi kerja-kerja basis partai,
ya ada dari sisi capresnya, elektabilitas capres juga berpengaruh. Tapi kelebihan PD Perjuangan, saya harus sampaikan di Mas Bimo dan Mas Habib, PD Perjuangan relatif dia kuat dalam kelembagaan partainya. Artinya apa? Basis partainya seburuk-buruknya, sejatuh-jatuhnya misalnya, itu captive marketnya PD Perjuangan di Jawa Tengah misalnya seterusnya, itu relatif masih cukup bisa diandalkan untuk mempertahankan suara PD Perjuangan. Tapi ini kan butuh pembuktian lagi-lagi Mas Bimo ya. Surveinya membaca tren masih 2 bulan. Saya ingin mengatakan kalau dilihat dari trennya ada potensi Gerindra itu menyalip PD Perjuangan. Bahkan di survei Litbang Kompas sudah nomor 1. Saya kira itu yang bisa menjadi antisipasi bagi PD Perjuangan maupun strategi Gerindra untuk menjemput pemilih-pemilih Prabowo. Oke, baik. Sekarang kita ingin memberikan kesempatan kepada Mas Arya Bima. Mas Arya Bima, ini kayaknya harus hati-hati karena ada potensi nih suaranya PDIP, partainya PDIP ini bisa disalip sama Gerindra. Oh, betul. Tadi kan disampaikan oleh Mas Hanta kan captive marketnya Gerindra kan cuma 15%. Efek hotelnya dari Jokowi yang direpresentasikan Mas Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo. Ini yang wajar, ada kegoncangan di internal PDI Perjuangan yang 10 tahun Pak Jokowi masih kita usung sampai 2024 November ini kan sosok yang memang diusung PDI Perjuangan dengan berbagai program yang ada. Nah, Mas Wali Kota yang saat ini menjadi wakilnya Pak Prabowo, ini kan basis masa PDI Perjuangan terus kita sosialisasikan bahwa memang Ganjarnya adalah penerus Pak Jokowi, gitu loh. Partai Gerindra Pak Prabowo itu tidak mengerti tentang visi misi program dan kegiatan Pak Jokowi 10 tahun ini. Ya, di Kemenham aja juga tidak sesuai dengan visi misi nawacitanya Pak Jokowi. Jadi ada klaim tentang keberhasilan Pak Jokowi 10 tahun ini yang sempat diklaim oleh Gerindra dengan adanya Mas Gibran di situ. Nah, yang menunjuk pas Mas Ganjar sendiri sebagai calon presiden itu awalnya juga Pak Jokowi, karena Pak Jokowi paling lebih yakin bahwa Pak Ganjar Pranowo adalah penerus yang paling tepat untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi. Ya, ini adalah sesuatu yang disampaikan Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi juga belum pernah menyampaikan bahwa Pak Prabowo adalah penerusnya. Jadi saya percaya dalam waktu yang mepet ini ya, klaim tentang keberhasilan 10 tahun yang diusung oleh PDI Perjuangan, Gerindra kan masuk baru 2019 ya. Ini akan harus kita luruskan bahwa Jokowi adalah kita, Jokowi adalah PDI Perjuangan, Jokowi adalah penerusnya adalah Ganjar Pranowo. Ini yang sempat diklaim oleh Partai Gerindra dengan keberadaannya Mas Gibran. Bahkan mohon maaf, Mas Gibran sebagai putranya Pak Jokowi pun juga tidak begitu paham tentang narasi besar keinginan Pak Jokowi yang itu sebenarnya adalah perjanjian politik bersama-sama mandat rakyat yang kita harus selesaikan sampai November, yang sampai hari ini masih kita kawal. Jadi ada betul bahwa pada saat Mas Gibran itu masuk sebagai wakilnya Pak Prabowo, memang instrumen partai, simpatisan partai itu agak goncang, agak sesuatu hal yang membingungkan. Itu sudah kita luruskan bahwa hal-hal yang menyangkut misalnya kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, kartu PKH, ya kemudian hutan sosial, itu adalah program-program yang akan dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo dan itu adalah program PDI Perjuangan. Itu adalah narasi ideologi, bahkan sekarang kita tingkatkan fakir miskin dan anak terlantar dibiayai dan diurus negara. Ini adalah peningkatan dari tugas-tugas presiden ke depan. Jadi kami percaya bahwa Indonesia unggul adalah Indonesia maju yang diperkuat dan dipercepat. Karena sekarang dibuat suatu misinformation bahwa seolah-olah PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo ini bukan Jokowi dalam program. Maksudnya begini, Pak Jokowi bisa semacam ini karena memang integritas Pak Jokowi yang memang bagus ya, kepemimpinannya didukung dengan kekuatan partai yang begitu solidnya di dalam mendukung program 10 tahun. Baik. Ini yang saya kira akan dijelaskan pada publik sehingga perbedaan antara Pak Jokowi saat ini dengan PDI hanya soal Mas Gibran, itu aja. Oke, tentang program saya kira lebih paham Pak Ganjar Pranowo, lebih paham PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi soal narasi 10 tahun ini. Baik. Indonesia sentris, infrastruktur, interkoneksitas, membangun Indonesia yang lebih produktif, bagaimana kartu-kartu itu adalah perwujudan keadilan sosial, perwujudan kemanusiaan, implementasi dari Pancasila. Ini nggak paham Pak Prabowo soal ini. Gitu. Oke, baik, kita dapat poinnya. Nanti kita akan dengar suara Jokowi dari
Pak Ganjar, begitu kalau menurut Mas Arya Bima. Nanti kita akan dengar suara Ya, dari sekarang ini Mas Habib dan juga dari Mas dibalik Hanta bahwa- Yuda dengan narasi seperti itu, apakah kira-kira akan bisa tetap mengukuhkan posisi PDIP tetap menjadi yang pertama? Dan juga nanti kita akan dengar suara dari Mas Habib, tapi usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Satu segmen.